Audio Jungle. Shalom amanginang dohoti anak konami rebanya rembos pulung adorang sumangula hita manipat sadarion naing majulu hita mangulun satokin lahu begi hatani tuhatta marhite renungan harian alani tapaho maruhatta martangian mahita ali debata amanami na marhabangsa di benua gijang mauleate hupasata mituadopamu natotong marmuluhami rasisa tu sadarion naing bigion nami hatamina gebe bohal di partodion nami mangido hami tujulong asa uka peroha do pikiran nami lahu mangatusi hatami do tingkan amin. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hatani dibata nagabe renungan di hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 dienet dosian 2 Musa 23 ayat sada nama dok dan jadi para ratommu barita gab-gab jalaunang paherbang tangamu rap dohot parjahat gabe siti dakon hagiduhon. Dalam bahasa Indonesia didok semono. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Kitab Keluaran pasal 23 ini merupakan bagian dari aturan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Pasal ini mengatur berbagai peraturan mengenai hak-hak umat Israel, tata cara peribadahan hari raya, serta janji dan teguran Allah kepada bangsa Israel. Dalam nats renungan hari ini dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Apa yang dimaksud dengan kabar bohong? Kabar bohong atau yang kita kenal dengan hoax adalah informasi yang tidak benar, tetapi dipresentasikan seolah-olah benar. Kabar ini bisa berupa berita palsu, informasi hasil rekayasa, atau fakta yang dipelintir untuk memanipulasi atau menyesatkan orang. Terlebih dengan kemampuan teknologi artificial intelligence sekarang ini, sebuah kabar bohong bisa divisualkan seolah-olah menjadi kejadian yang nyata dan membuat banyak orang mempercayai berita tersebut. Kita bisa lihat sepanjang bulan Januari lalu, ada banyak hoax yang berseliweran dalam sosial media kita
untuk menyesatkan netizen dan meningkatkan rating pembacanya, seperti kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, di mana digambarkan bahwa api telah melahap gedung-gedung pencakar langit di kota itu seperti api neraka. Ada juga foto gedung rumah ibadah yang tidak terbakar, sedangkan gedung di sekelilingnya terbakar habis. Setelah diteliti, ternyata hanya rekayasa foto semata. Dan dalam sekejap, telah memancing ribuan komentar netizen, dan yang lebih menyedihkan lagi, bahwa sebagian besar para komentator meyakini kebenaran berita tersebut. Mari lihat betapa makin mudahnya manusia dibodohi dengan berita-berita yang menyesatkan, tanpa berpikir lebih jauh apa dampak dari berita tersebut bagi diri penyebar maupun pembaca berita tersebut. Mereka hanya mengejar ketenaran dan viral dari sebuah kejadian yang sedang memanas. Sementara itu, si penyesat, sang pembuat kabar bohong, bertepuk tangan di belakang layar layaknya penonton bayaran. Dia mengerti betul apa yang diinginkan pembacanya dan mencoba menyajikan dengan sebaik mungkin. Dan dia berhasil. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apa kata Alkitab tentang si penyesat? Alkitab memberikan beberapa penjelasan mengenai si penyesat. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 disebutkan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ini menunjukkan bahwa penyesat seringkali mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Selain itu, para penyesat ini diibaratkan dengan gembala palsu yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada orang lain kecuali bagi dirinya sendiri. Dalam Lukas 17 ayat 1 dan 2, Yesus mengatakan pada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ini tentu hukuman yang tidak main-main bagi penyesat yang secara sadar menyesatkan banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, selanjutnya dalam nats hari ini dikatakan, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Seorang saksi mata atau eyewitness adalah pihak ketiga yang menyaksikan kejadian secara langsung di tempat kejadian perkara. Biasanya, seorang pengacara menghadirkan saksi yang bertujuan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa, atau saksi yang memberatkan terdakwa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut. Ada pula yang dinamakan saksi ahli yang juga dihadirkan dalam sebuah persidangan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi saksi yang benar, yaitu saksi yang sesungguhnya, bukan saksi jadi-jadian atau palsu. Dalam kitab Ulangan 19 ayat 15 dikatakan, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Artinya, kebenaran sebuah kesaksian bisa diuji dari banyaknya jumlah saksi yang dihadirkan. Semakin banyak saksi, tentunya akan semakin lebih baik daripada sedikit saksi untuk memutuskan sebuah perkara. Tetapi sekali lagi Allah mengatakan, jadilah saksi yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dari nats renungan hari ini, apa yang hendak kita ingat dan tanamkan di hati, serta melakukannya dalam keseharian kita? Yang pertama,
Jangan menyebarkan berita bohong, tetapi jadilah pembawa berita kebenaran. Yang kedua, uji terlebih dahulu kebenaran berita yang kita terima sebelum menyebarkan kepada orang lain. Yakinkan bahwa berita yang kita kirimkan adalah berita yang benar. Yang ketiga, jadilah saksi yang benar dan bukan saksi jadi-jadian atau palsu. Poin yang keempat, tetaplah waspada dan berjaga-jaga, dan ketahuilah bahwa hukuman bagi si penyesat dan pelaku saksi palsu sangatlah menyedihkan. Dan yang kelima, sebuah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, tetapi bau dari sebuah kebohongan, serapat apapun ditutupi, pada akhirnya akan tercium juga. Atong taparate-ate homai jala taulahon di mulutta marsangak ma debatata. Amin. Tapasada marohatta maratangian mahita. Mauleate husobau kami todo pamu, naumpai ngoton hami marhite hatam, asamanotok kami di habonaron nasiakko. Marhitei lam markuku hami mangalo aka hisap-hisap ni daging, ima si pararat hata gagap dohot si tidangi hagiduhon. Hutangnya ko kami huriami, sian na meneksa tu na magudang, paso-paso maakay anakon nami di proses pertumbuhan na, di aka persikolahan, di aka perkuliahan, na dinadaw manang na dinajonok, aka na mga lulipar karejuan, manang naong karejo, nang hami akan atoras na diragam tugas do pelayanan nami, sa lehong maaka hahipason, gugudhot parlaban, lahong mangula silon nami, asa hobar tulomo deroham. Paso-paso akan nababalu, dohot akan atoras ng matua, sa lehong maaka silas neroha, jala sahap pumadamem na sumurong itu na sida, asa di bagasan pos ni roha, totok marsigat tuntuho. Suang-soni manang ruasmi na so dapotan paso-paso pareano konon, di sihol na sida ang giat dapotan urat na utugu, na gabi penerus keluarga. Saya si maroham, palo mehom matu nasida nagabe silas neroha di nasida nang dihami sa luhut na. Hutangnya ko kami amang suadin stumorang, inang Gerda boru stumeang, dohi anakon nami Amelia Felicia boru pusunggu, sian wik hegar, natongon marulang tahun sadarion. Sa itabay ma umur nagajang tu nasida, hahipason doho silas ni roha, di tonga-tonga ni keluarga, gabi ama na marsahala, ina si pertangiang, do ianakon si buan guar na uli. Pasu-pasu ma aka keluargaon. Sa lehon gugu dohot parlaban, marhite aka tugas dohot tanggung jawab, naon dipasat ho tu nasida, nagabedalan laho pasangapo dingulu na marsada-sada. Utangnya ko kami aka yanokon nami, naon gok tikina marumah tangga. Sa lehon ma sirokap nito dina, jala say patuduho madalam mutu nasida, pos dorohanami, say na patuduho mudoi hobar di tikina. Om matangiang doho ele-ele pangiduan nami, say jalo may di bagasan guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tajalo mapasu-pasu siya Tuhata. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsaoran di tod di perbadia, ima nama dongan hita, olat nyon ro di saliling nililing na. Amin.